Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar terkait dengan materi komunikasi dalam proses pembelajaran klien. Ya, jadi nanti di sini kita review kembali nih terkait dengan komunikasi, bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik ya di dalam proses pembelajaran klien atau di dalam proses pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Di sini dijelaskan oleh Weaver dalam Peter tahun 2017 itu mengatakan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang disengaja atau tidak disengaja dan tidak terbatas, apakah bersifat verbal dan non-verbal. Ya, komunikasi itu berarti proses perpindahan informasi kepada orang lain untuk mempengaruhi, membentuk, atau memodifikasi perilaku seseorang. Ya, ini penjelasan tentang komunikasi. Nah, untuk fungsinya sendiri, ya, fungsi dari komunikasi yang pertama itu ada fungsi informasi, yaitu menyalurkan informasi atau pengetahuan kepada orang lain, artinya sifatnya hanya memberikan informasi. Ya, kemudian fungsi komando akan perintah, ini berkaitan dengan instruksi perintah yang harus dilakukan. Ya, misalnya dari atasan ke bawahan, ya, atau dari pimpinan kepada bawahannya ya terkait apa yang harus dilakukan. Ya, ini fungsi komando akan perintah. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengaruh. Di sini memasukkan unsur-unsur yang meyakinkan sehingga penerima pesan itu merasa berkewajiban harus menjalankan pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakannya. Jadi di sini dia sifatnya mempengaruhi ya. Jadi memberikan informasi terkait dengan ada usaha untuk meyakinkan seseorang ya atau penerima pesan sehingga mereka harus menjalankan. Kemudian yang keempat ada fungsi integrasi. Ya, ini di mana seseorang itu akan saling berhubungan dan saling memberikan pengaruh kepada satu yang lainnya dalam rangka terciptanya suatu proses komunikasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Integrasi itu artinya sifatnya menyeluruh ya, di mana di sini bisa terjalin ya antar satu orang dengan orang lain atau pada satu kelompok, sehingga di mana di sini tujuannya itu adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Ya, ini fungsi komunikasi. Kemudian bentuk dan jenis komunikasi itu ada dua, ada komunikasi verbal dan ada non-verbal. Ya, untuk komunikasi verbal itu adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral atau secara lisan dan kata-kata yang dituliskan. Biasanya ini dilakukan secara lisan, baik langsung ataupun tidak langsung. Langsung itu contohnya face to face, berhadapan langsung, atau bisa jadi dengan menggunakan media telepon atau misalnya menggunakan pesan atau WhatsApp ya. Itu bisa masuk ke jenis komunikasi verbal. Kemudian yang kedua ada komunikasi nonverbal, ya, di mana di sini ada pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Contohnya di sini kalau kita bicara yang contoh yang kedua itu bisa ini bentuknya misalnya dari kontak mata, ekspresi wajah, ya, kemudian dari postur atau sikap tubuh ketika melakukan komunikasi, kemudian atau bisa juga dilihat dari gaya jalan, ya, gaya berjalan, kemudian gerakan atau bahasa isyarat tubuh waktu dia berbicara. Kemudian penampilan secara umum itu juga bisa menjadi bagian dari yang nonverbal ya. Suara, kemudian sikap diam atau simbol-simbol lain, misalnya dari cara berpakaian ya, itu bisa masuk ke jenis yang kedua. Kemudian
untuk unsur-unsurnya sendiri di sini kita bisa lihat ya, ketika dalam proses komunikasi atau interaksi di sini ya, yang pertama itu kita lihat di sini ada yang paling penting ya, ini adalah message-nya atau pesannya ya, dimana di sini isi pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan itu biasanya berupa pendapat atau bisa ide, gagasan ataupun informasi ya. Kemudian di prosesnya itu biasanya untuk komunikasi itu ada pengirimnya ya, yang menyampaikan pesan. Nah, ini disebut sebagai komunikator atau sender, orang yang mengirimkan pesan. Kemudian yang penerimanya ya, penerima pesan itu bisa juga dikenal dengan istilah komunikan atau receiver ya, orang yang menerima pesan. Nah, di mana di sini di dalam proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan itu membutuhkan saluran atau media atau channel ya, sarana atau alat untuk menyampaikan pesan, bisa dilakukan secara lisan, tatap muka, atau melalui telepon, atau bisa melalui tulisan ya, melalui memo, email, atau aplikasi pesan singkat. Kemudian ketika setelah pesan ini disampaikan, maka harapannya di sini ada proses feedback atau umpan balik yang diberikan oleh komunikan atau penerima pesan, yaitu tanggapan atau reaksi dari penerima pesan atas pesan yang disampaikan. Ya, ini unsur-unsur di dalam komunikasi. Kita bahas yang pertama, ini ada komunikator atau sender atau dikenal juga dengan decoder. Ya, ini adalah orang yang mengirimkan pesan. Fungsi dan tujuan dari komunikator itu adalah sebagai source information atau sebagai sumber pemberi informasi. Kemudian selector information, artinya dia yang menyeleksi pesan yang akan disampaikan ya. Kemudian ada manager information, artinya dia memanage informasi yang akan diberikan, bagaimana nanti dia proses penyampaiannya, kemudian dia mau menggunakan media apa, itu yang dimaksud dengan manager information. Kemudian evaluator information, maksudnya di sini untuk evaluator atau mengevaluasi itu adalah bagaimana nanti feedback yang diberikan oleh komunikan ya, dievaluasi sudah benar atau belum informasinya yang disampaikan oleh komunikator tersebut ya. Sehingga untuk komunikator ini fungsi dan tujuannya empat-empatnya ini harus dilakukan agar proses penyampaian informasi itu dapat efektif. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat ketika menjadi komunikator ya, karena nanti di sini peran perawat itu sangat berperan sekali, terutama dalam proses pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan ya. Yang pertama di sini kemampuan dalam menguasai masalah keperawatan. Kedua, kemampuan perawat dalam penggunaan bahasa. Kemampuan perawat dalam memahami kondisi klien, kemampuan perawat dalam mengenal konsep dirinya dan konsep diri klien, serta kemampuan perawat mengenal wilayah atau zona kedekatan dengan klien. Yang pertama, kemampuan dalam menguasai masalah keperawatan. Artinya, seorang perawat itu harus mampu, pengetahuannya itu harus luas. Ya. Ketika misalnya teman-teman nanti mau memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit tentang yang masih standar nih, yang masih dasar, itu biasanya kaitannya dengan pendidikan kesehatan untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Konsepnya, materinya adalah semuanya berhubungan dengan PHBS, kaitannya dengan bagaimana mencuci tangan yang benar, kemudian bagaimana di situ untuk pola hidup sehat ya. Tetapi tidak hanya nanti kalian belajarnya di PHBS itu, bisa jadi ketika kalian penyuluhan itu untuk sasarannya itu bisa bertanya di luar materi yang kita berikan, sehingga harapannya kompetensi perawat ketika memberikan pendidikan kesehatan dia harus mampu menguasai masalah keperawatan secara umum, secara luas.
Kemudian yang kedua, di sini ada kemampuan perawat dalam penggunaan bahasa. Nah, di sini ini bisa kaitannya dengan bahasa di daerah ya. Ketika misalnya kalian penkes di masyarakat, di desa, usahakan menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang secara umum ya. Jangan sampai kalian misalnya memaksakan ketika sasarannya adalah orang tua, kalian memaksakan menggunakan bahasa Jawa halus ya, dengan misalnya kemampuan kalian yang untuk penggunaan bahasa Jawa halus itu masih sangat terbatas ya. Jadi jangan dipaksakan, pakai saja dengan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya. Kemudian ketika misalnya atau ketika ketemu penggunaan bahasa Indonesia, ternyata kok ada nih sasarannya atau kliennya itu tidak bisa berbahasa Indonesia, artinya kalian bisa melibatkan teman yang lainnya yang mampu menguasai bahasa Jawa yang baik ya. Karena bisa jadi ketika kalian nanti praktek nih, artinya perawat itu kan tidak hanya ketika kalian kuliah di sini di Pekalongan, nanti prakteknya di Pekalongan, kerjanya di Pekalongan, kan belum tentu. Ketika kalian ketemu pasien dari luar daerah ya, maka itu harus perhatikan ya. Kita bisa mengkaji dulu, oke, bapak atau kliennya ditanya bisa menggunakan bahasa Indonesia, paham dengan bahasa Indonesia atau tidak ya, sehingga informasi ketika kita komunikasi dengan pasien itu efektif. Kemudian yang ketiga, kemampuan perawat dalam memahami kondisi klien. Ya, artinya di sini kita lihat kondisi pasiennya bagaimana ya. Jangan sampai misalnya kita punya pasien nih, kita mau memberikan pendidikan kesehatan, tapi kok kondisinya ternyata pasiennya masih mengalami nyeri. Ya berarti kita tunda dulu. Oke, nanti kita sudah kontrak misalnya, Bapak nanti jam 9 saya mau memberikan pendidikan kesehatan ya. Ternyata ketika jam 9 kita ke pasien, pasiennya masih dalam kondisi nyeri ya, sehingga bisa kita tunda. Artinya kita melihat kondisi kliennya seperti apa. Kemudian yang keempat, kemampuan perawat dalam mengenal konsep dirinya dan klien. Ya, artinya kenapa perawat harus mengetahui konsep dirinya terlebih dahulu. Jangan sampai misalnya perawat tersebut belum mengetahui konsep dirinya, sehingga misalnya dia masih minder atau masih ansietas, masih cemas ya terhadap kemampuan dirinya, maka itu akan mempengaruhi pola komunikasi ketika ke pasien. Kemudian kemampuan perawat mengenal wilayah zona kedekatan dengan klien ya. Artinya di sini kita harus tahu batasannya antara perawat dan pasien. Walaupun misalnya kita tahu nih pasiennya kok ternyata tetangganya kita sendiri atau teman kalian sendiri ya. Jangan sampai ketika kalian masih di sini menggunakan profesi perawat, tetapi ketika menyampaikan memberikan penkes kok tidak sesuai ya. Artinya di situ harus diperhatikan juga ya, terkait dengan zona kedekatan dengan klien. Kemudian di sini ada sikap perawat. Sikap perawat sebagai komunikator. Yang pertama, itu perawat harus bersikap reseptif. Reseptif itu artinya harus siap menerima dan memberikan respon positif tentang gagasan atau saran yang diberikan oleh sasarannya saat penyampaian pesan persuasi kepada sasaran. Artinya di sini dia harus menerima respon apapun nanti ketika saya mau penkes atau saya mau memberikan penyuluhannya. Apapun gagasan, apapun saran yang diberikan oleh orang lain itu harus bisa diterima dan memberikan respon. Jangan cuma diam tok ya. Kemudian yang kedua ada selektif. Selektif artinya mampu menyaring dan menyeleksi informasi yang diterima, yang manakah yang harus disampaikan kepada sasarannya. Contoh misalnya di sini selektif ya. Kalian mau memberikan pendidikan kesehatan tentang topik penyakit nih ya.
topik tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus pengertiannya bla bla bla. Kemudian kalau kalian melihat atau mencari sumber teori dari buku, biasanya kan di situ penjelasannya sangat detail sekali ya. Ketika kalian mulai dari pengertian, tanda gejala, kemudian ada patofisiologi dan lain sebagainya, maka kita lihat di sini ya, sasaran pasien saya siapa, masalahnya dengan apa, sehingga kalian harus menyeleksi atau menyaring informasi mana sih yang harus saya sampaikan, ataukah harus saya sampaikan semuanya apa yang ada di buku ya, tetapi harus dipilih ya. Kemudian digestif artinya mampu mencerna berbagai gagasan yang diberikan kepada dirinya dan dapat menyampaikan di sini menyampaikan kembali kepada sasarannya secara sederhana dan mudah ya. Ketika kalian belajar dari buku sumber referensi itu kan di situ penjelasannya sangat detail. Misalnya pengertian tentang penyakit A itu ada 3 pengertian dari siapa, A tahun berapa, kemudian pengertian kedua dari siapa tahun sekian. Itu kalian harus mencerna mana yang dipahami ya, kemudian penggunaan bahasanya itu harus disesuaikan, pakai bahasa-bahasa sederhana yang bisa diterima oleh kelompok sasaran kita. Kalau misalnya sasarannya kita itu adalah masyarakat umum, masyarakat awam, artinya bisa jadi pendidikannya dia bervariasi. Ada yang pendidikannya mulai dia hanya lulusan SD, kemudian ada yang lulusan SMP, atau bahkan misalnya yang S1. Kalau yang S1 tidak ada masalah ya, dengan bahasa-bahasa medis mungkin dia sudah pernah mendengar. Tetapi kalau pendidikannya, mohon maaf, pendidikannya hanya SD, kemudian dibandingkan dengan sasaran, misalnya ada sasaran A yang dia lulusan S1, S1-nya perawat, artinya dia paham dengan bahasa medis. Tetapi kalau orang awam belum tentu paham ya. Misalnya Oke, ketika kalian mau ke pasien nih, Ibu mohon maaf saya mau melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu apa? Ya, ada pasien yang paham, ada pasien yang tidak. Ya, kecuali kalau misalnya kalian bisa menggunakan bahasa Ibu nyuwun sewu, saya mau melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian mau mengukur nadi, mau mengukur pernafasan, dan mau mengukur suhu. Ya, artinya jangan sampai bahasa medis itu masih terpakai ya ketika kalian penkes pada kelompok sasarannya masyarakat umum. Kemudian ada asimilatif, ini mampu mengkombinasikan semua informasi atau gagasan yang diterima agar tidak berbelit-belit ya. Tadi ini masih ada kaitannya juga dengan yang sebelumnya ya, jadi mengkombinasikan semua informasi atau gagasan yang dia peroleh ya dengan sederhana mungkin, tidak berbelit-belit ya. Kemudian yang selanjutnya ada transmisif. Ini adalah memilih kata-kata yang tepat untuk berbagai sasarannya, dapat menyampaikan pesan yang masuk akal, mampu memilih waktu dan tempat yang tepat dalam menyampaikan pesan persuasifnya. Nah, jadi di sini transmisif itu selain pemilihan kata, kemudian pesan di sini masuk akal, artinya relevan ya. Kemudian mampu memilih waktu dan tempat yang tepat. Misalnya kalian mau penkes di masyarakat. Kalau di masyarakat itu kita lihat, kalau misalnya ke desa, ke masyarakat itu biasanya di masyarakat umum itu liburnya hari Jumat, kemudian waktu senggangnya itu jamnya kira-kira jam berapa. Jangan sampai ketika sasarannya di situ masyarakat umum, laki-laki dan perempuan, kalian mau penkes kok di hari Jumat, kemudian jamnya jam 11, kan itu tidak mungkin ya, artinya mepet dengan waktu Jumatan. Kemudian tempatnya juga dipilih. Kalau misalnya sasarannya itu masyarakat umum, bisa jadi kita akan mengumpulkan orang misalnya lebih dari 25 atau misalnya 30. Pilihlah tempat, misalnya kita pilih tempat di balai desa atau misalnya di sekolah TPQ atau SD yang ada di lingkungan sekitar yang sekiranya dapat menampung sasaran atau masyarakat yang kita undang ya.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah komunikan. Komunikan di sini penerima pesan ya tadi, receiver atau decoder. Orang atau sekumpulan orang yang menerima pesan-pesan komunikasi. Nah, pedoman dalam memahami komunikan artinya kita harus juga bisa memahami sasaran kita seperti apa. Ya, yang pertama adalah dilihat kemampuan komunikan untuk menangkap dan meneruskan pesan kepada dirinya, kemudian kesamaan tujuan dan pengalaman di antara komunikan dengan komunikator, kemudian ada feedback, perubahan sikap, perilaku yang kooperatif atau konfrontatif komunikan. Ya, ini harus juga diperhatikan ya ketika kita mau memberikan informasi kepada sasaran yang kita tuju. Ya, harapannya di sini tadi harus ada kesamaan tujuan dulu ya. Artinya kita kaji dulu di masyarakat itu butuhnya apa, ada masalah apa, sehingga informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat ya. Artinya sesuai dengan yang masyarakat rasakan ya, sehingga di situ manfaatnya akan sangat jelas sekali nanti. Kemudian bagaimana di sini kemampuan komunikan untuk menangkap atau meneruskan pesan kepada dirinya. Ini sama juga, ini ada kaitannya dengan feedback ya, umpan baliknya seperti apa. Kemudian setelah diberikan informasi itu bagaimana komunikan dapat merubah sikap atau perilakunya yang sesuai atau bahkan juga bisa jadi bertentangan ya. Kemudian komunikan itu harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan, serta tidak sombong. Artinya ini akan kalau misalnya kita ketemu dengan sasaran atau misalnya kliennya itu kok terlihat sombong, itu biasanya akan mempengaruhi komunikatornya dalam penyampaian pesan ya. Kemudian penampilan sikap harus baik dan sopan. Oke, ini pasti sangat jelas sekali. Kalau misalnya contoh kalian mau memberikan informasi kok sasarannya kok tidak sopan, bahasanya kasar ya, kemudian sikapnya tidak terbuka. Nah, ini sebelum kita mulai penugasnya kita sudah minder dulu ya. Artinya kita bisa juga di situ kita berikan informasi ya. Kemudian seorang komunikan itu harus mempunyai pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan memahami sistem sosial dari komunikator. Supaya pesan dapat diterima dengan tepat, komunikan harus mempunyai fungsi pendengaran yang baik ya. Artinya ini juga bisa berpengaruh terkait dengan informasi yang diterima ya, ketika ternyata orang yang kita berikan informasi kok ternyata pendengarannya berkurang ya, bisa jadi nanti mispersepsi. Kemudian yang selanjutnya ini unsur pesan atau message ya, yaitu informasi merupakan keseluruhan isi stimulus yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui tatap muka atau melalui media komunikasi ya. Jadi isi dari stimulus atau informasi yang disampaikan dari komunikator ke komunikator. Untuk sifat pesan ya, ini yang pertama itu pesan itu bisa bersifat informatif. Artinya ini dia memberikan informasi tujuannya untuk memperluas wawasan atau kesadaran. Kemudian persuasif yaitu untuk mengubah paradigma, pendapat, opini, persepsi, sikap ataupun perilaku. Ya, ini hampir sama dengan tujuan dari komunikasi tadi ya. Komunikasi bisa bersifat informatif, bisa bersifat persuasif ya. Kemudian bersifat instruksional, ini adalah tujuannya untuk mendorong, memerintahkan atau memaksakan klien mengikuti aturan-aturan tertentu. Kemudian, yang selanjutnya unsur media komunikasi. Media ini merupakan alat atau instrumen yang dipakai untuk memindahkan pesan dari komunikator ke komunikan. Misal ada media antar pribadi, kalau media antar pribadi itu bisa contoh dengan via telepon ya, kemudian WhatsApp, message email atau yang lainnya. Kemudian kalau media kelompok itu kita bisa menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan
LCD, ya, kemudian media publik itu bisa menggunakan, contohnya di sini ada apa namanya ya, baliho-baliho yang bisa dipasang di apa namanya, yang bisa dilihat oleh masyarakat luas ya. Kemudian media massa kita bisa menggunakan misalnya elektronik ya, cakupannya adalah di masyarakat secara umum. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Ini adalah informasi yang dikirimkan kembali dari komunikan ke komunikator atau sebaliknya. Ya, biasanya kan ketika kita memberikan pesan, ya, harapannya diterima. Setelah diterima itu ada umpan baliknya, ya, sehingga komunikator itu bisa mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian, nah ini ada tambahan lainnya ya, unsur yang di luar gambar tadi yang di awal itu ada unsur atmosfer. Atmosfer di sini adalah suasana, ya, lingkungan, di mana untuk mencapai komunikasi yang efektif itu diperlukan lingkungan yang kondusif dan nyaman. Ya. Atmosfer di sini kita bisa lihat, yang pertama bisa dilihat dari dimensi fisik, artinya nyaman, ya, tenang, sejuk atau kondisinya bersih. Kemudian dari dimensi sosial psikologis itu kita lihat bagaimana komunikasi itu terjalin dengan penuh persahabatan, akrab dan santai. Kemudian dari dimensi temporal itu dari dimensi waktu, ya, biasanya ini waktunya cukup, kemudian tidak tergesa-gesa. Nah, ini adalah atmosfer dari satu komunikasi yang dilakukan. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi dari prinsip-prinsip komunikasi, ya. Apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan komunikasi? Yang pertama, seorang perawat itu harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti harus menghayati, memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut. Kemudian komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Perawat harus memahami, menghayati nilai yang dianut pasien. Perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan klien, baik fisik maupun mental. Kemudian, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya, baik sikap maupun tingkah lakunya, sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Perawat harus mampu menguasai perasaan sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan, maupun masalah. Mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya. Kemudian memahami arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Kejujuran dan komunikasi harus dilakukan secara terbuka. Kemudian perawat mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan. Kemudian ada sikap altruisme, artinya di sini perawat itu mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi serta bertanggung jawab. Ya, ini prinsip komunikasi yang harus dilakukan perawat. Kemudian untuk komunikasi di dalam praktek keperawatan, ya, ini merupakan upaya yang sistematis untuk memengaruhi secara positif perilaku klien yang berkaitan erat dengan kesehatan dan tindakan atau asuhan keperawatan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi. Ya, komunikasi keperawatan itu di sini sifatnya adalah terapeutik, artinya komunikasi yang memang ditujukan untuk kesembuhan pasien. Nah, untuk teknik-teknik komunikasi, ya ini ada banyak, ya. Contoh di sini ada teknik komunikasi mendengarkan, artinya perawat itu harus bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh klien, setiap keluhan klien, ya. Kemudian penerimaan,
Ya, perawat harus menunjukkan sikap terbuka, sikap menerima kondisi klien. Ya, jangan sampai misalnya kita ke pasien, kemudian pasiennya masih ingin ngobrol atau masih ingin menyampaikan keluhannya dan lain sebagainya, perawatnya kok cuek. Ya, nah itu tidak boleh. Ya. Kemudian membagi persepsi artinya perawat di sini bisa menyampaikan informasi atau tanggapan ya terkait dengan apa yang disampaikan klien. Kemudian ada di sini menyampaikan hasil observasi ya. Artinya perawat harus bisa memberikan informasi apapun yang memang perawat kaji yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pasien. Kemudian teknik komunikasi mengulang, artinya kita kalau misalnya untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh klien, itu kita bisa menyimpulkan kemudian mengulang apa yang sudah disampaikan. Ya, misalnya di sini pasiennya cerita panjang lebar, apa ya? Contohnya misalnya pasien menceritakan nih alasan pasien masuk. Ya, oke, pasien menceritakan, Bapak saya kenapa sih Bapak sampai dibawa ke rumah sakit? Ya, pasiennya menyampaikan, saya itu bulan kemarin itu jatuh, ya, kemudian saya habis jatuh itu saya tidak bisa jalan, saya pijat ke dukun ini, dukun pijat, kemudian masih nyeri, kemudian saya beli obat dulu ke warung atau ke apotik, ya saya lakukan pengobatan di situ, minum obat selama seminggu, tetapi kok tidak ada perubahan. Ya, akhirnya saya ke rumah sakit karena kaki saya semakin bengkak. Nah, pasiennya menceritakan di situ runtutannya panjang lebar dan sebagainya sampai akhirnya nanti perawat itu bisa mengulangi apa yang disampaikan. Oke, Bapak berarti kemarin alasannya Bapak masuk ke sini adalah faktornya karena Bapak jatuh ya Pak ya. Kemudian sudah dilakukan pengobatan dengan pijat ataupun dengan minum obat tetapi tidak ada perubahan. Artinya kita bisa meringkas ya. Ini nanti kaitannya dengan ini, mengulang dan meringkas apa yang disampaikan oleh pasien. Kemudian pertanyaan terbuka. Ya. Dalam komunikasi itu kita usahakan biasa menggunakan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup. Misalnya kita ketemu pasien, ya, kemudian kita mengkaji nih keluhan pasien. Bapak, yang dirasakan Bapak saat ini apakah nyeri? Iya, udah cukup. Itu contoh pertanyaan tertutup. Terbuka. Pertanyaan tertutup ya. Bapak sekarang masih nyeri? Iya. Tetapi kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka agar pasien itu bisa mengeksplor perasaannya. Ya, kita berikan pertanyaan misalnya, Bapak, bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Bisa disampaikan ke saya keluhannya apa saja, kemudian apa yang Bapak rasakan. Ya, artinya di situ kita memberikan kesempatan kepada klien itu bisa mengeksplor apa yang dia rasakan. Ya, kemudian identifikasi tema itu kita bisa memberikan pilihan topik apa dalam proses komunikasi, apa sih yang ingin pasien sampaikan ya, apa sih yang ingin pasien bahas ya, atau apa sih yang ingin pasien dapat informasi apa ya. Ini kita bisa mengidentifikasi tema. Kemudian menganjurkan untuk melanjutkan pembicaraan. Ya, artinya kita bisa di sini dalam teknik komunikasi itu kita bisa memancing satu topik atau satu kalimat, kemudian nanti pasien bisa melanjutkan. Ya, contoh misalnya Bapak pasiennya dengan hipertensi atau darah tinggi. Oke, Bapak mengalami hipertensi selama berapa tahun? Oke, misalnya saya sudah lama Mbak, sudah 5 tahunan lebih. Oke, 5 tahunan lebih. Sekarang kalau misalnya saya boleh tahu nih tanda-tanda dari hipertensi itu apa saja Pak?
Misalnya nih, kalau Bapak mengeluh tensinya tinggi, itu yang dirasakan Bapak itu apa? Misalnya yang pertama ada pusing. Selain pusing, apalagi Pak? Bisa disebutkan yang lainnya. Artinya biarkan di situ kita contohkan satu, nanti yang kliennya itu akan menambahkan ya contoh-contoh lainnya. Kemudian memberikan penghargaan ya. Memberikan penghargaan itu artinya kita bisa memberikan reinforcement ketika klien itu mampu menyebutkan apa yang kita tanyakan. Contoh tadi, pasiennya diminta untuk menyebutkan tanda-tanda hipertensi. Pasien bisa menambahkan, selain pusing itu biasanya tengkuknya terasa berat, ya, kemudian matanya berkunang-kunang, kemudian lemas. Oh, oke Bapak, bagus ya. Bapak pintar nih, berarti Bapak sudah tahu ya tentang tanda-tanda hipertensi. Artinya kita bisa memberikan reinforcement berupa ucapan oke, bagus Bapak, atau mungkin yang lainnya. Oke, luar biasa. Itu adalah bentuk penghargaan atau reinforcement ketika kita melakukan komunikasi. Kemudian teknik diam. Diam di sini bukan berarti perawat itu diam sama sekali, tidak memberikan informasi apapun. Artinya diam itu kita bisa memberikan kesempatan kepada pasien ya untuk menyampaikan apa yang dia informasikan, atau apa yang dia keluhkan, atau apa yang pasien rasakan ya. Biarkan di situ pasien mengeksplor perasaannya. Kita berikan kesempatan untuk pasien itu mengeksplor perasaan pasien seluasnya ya. Jadi di sini teknik diam, artinya diam di sini pasien perawat itu mendengarkan ya. Kemudian ada teknik mendengarkan. Ini sudah ya di awal tadi, mendengarkan di sini ya. Jadi ini adalah beberapa teknik komunikasi yang bisa kita lakukan di dalam kita melakukan komunikasi dengan klien ataupun dengan orang lain. Kemudian kita harus juga bisa memahami atau mengantisipasi beberapa hambatan di dalam proses komunikasi. Yang pertama, itu ada kurangnya penggunaan sumber komunikasi yang tepat, kurangnya perencanaan di dalam berkomunikasi, kurangnya pengetahuan, perbedaan persepsi, perbedaan harapan, atau tidak adanya kepercayaan atau BHSP. Ya, ini sangat penting sekali, sehingga ketika kita memang mau melakukan komunikasi dengan klien ataupun dengan orang lain atau masyarakat luas, itu kita harus cegah nih, atau kita antisipasi dulu ya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Tidak adanya kepercayaan atau BHSP, artinya kita bisa melakukan pendekatan dulu ke pasien ya sebelum kita memberikan penugas ya, mengenal pasien untuk membina hubungan saling percaya. Kemudian perbedaan harapan, artinya di sini kita bisa mengkaji dulu ya. Tadi kita kaji kebutuhan pasiennya apa, keinginan pasien untuk mendapatkan informasi itu apa, sehingga apa yang kita sampaikan itu memang yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian perbedaan persepsi. Oke, perbedaan persepsi itu bisa terjadi ya ketika kita penugas atau memberikan informasi ke masyarakat ya. Sehingga untuk mengantisipasi perbedaan persepsi ini, kita harus ya, pengetahuannya harus luas cakupannya, sehingga kita bisa mencontoh memberikan contoh yang rasional atau yang real yang bisa diterima oleh orang lain. Kurangnya perencanaan atau perencanaan dalam berkomunikasi. Nah, ini kurangnya perencanaan itu ketika kita mau ke pasien, itu kita harus list dulu, saya mau ke pasien itu mau menanyakan apa. Misalnya dalam konteksnya pengkajian nih ya, ketika kita komunikasi atau pengkajian, itu kita list dulu, saya nanti yang ketika ketemu sama klien itu saya mau tanya tentang A, B, C dulu ya. Artinya jangan sampai ketika kita mau ke pasien, kita tidak punya tujuan yang jelas, apa yang mau saya tanyakan, sehingga ketika sudah di depan pasien nanti biasanya blank ya. Kemudian kurangnya penggunaan sumber komunikasi yang tepat ya. Nah, ini misalnya kita mau penkes ya,
topiknya sudah ada, tetapi kok kalian kita tidak bisa mencari sumber referensi yang banyak, maka akan sangat terbatas sekali ya informasi yang kita sampaikan. Sehingga benar-benar harus disiapkan ya ketika kita mau pamungkas. Kemudian pentingnya nih komunikasi di dalam praktek keperawatan. Yang pertama adalah mengenal dan memahami klien. Kemudian opinion change, artinya di sini adalah merubah pendapat ya. Kemudian merubah sikap, merubah pengetahuan, dan merubah sosial. Artinya di dalam proses komunikasi dalam praktek keperawatan itu harapannya adalah adanya perubahan pengetahuan pasien ya, pendapat pasien ataupun perilaku pasien yang ataupun perilaku sosial yang masih belum sesuai ya, menuju ke arah yang lebih baik atau merubah semuanya sesuai dengan perilaku yang sehat. Ini pentingnya komunikasi di dalam praktek keperawatan. Ya, terima kasih. Demikian untuk penjelasan tentang komunikasi ya di dalam proses pendidikan dan promosi keperawatan. Ya, silahkan untuk teman-teman bisa dipelajari kembali. Kalau misalnya ada yang masih belum paham atau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan di kolom chat ataupun komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.